Halo Speed Lovers, Quartararo ngamuk di Jerez. Yamaha disebut bermasalah total, dari podium ke P17 dalam setahun. Kekecewaan mendalam akhirnya tak bisa lagi ditahan oleh pembalap andalan Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, usai tampil jauh dari ekspektasi dalam MotoGP Spanyol 2026 di Circuito de Jerez Angel Nieto. Rider berjuluk El Diablo itu meluapkan frustrasinya secara terbuka, menyebut motor Yamaha YZR M1 miliknya tengah mengalami masalah serius yang belum menemukan solusi. Balapan di Jerez kali ini menjadi salah satu momen paling kontras dalam karir Quartararo. Setahun sebelumnya, di lintasan yang sama, ia tampil gemilang dengan meraih pole position dan mengamankan podium. Namun musim ini situasinya berbalik drastis. Quartararo harus memulai balapan dari posisi ke-17, sebuah start yang jauh dari ideal untuk ukuran pembalap papan atas. Lebih menyakitkan lagi, ia mengakhiri lomba dengan selisih hampir 30 detik dari pemenang Alex Marquez. Perbedaan performa yang begitu tajam dalam waktu 1 tahun menjadi sorotan besar. Bagi Quartararo, kondisi ini bukan sekedar penurunan biasa, melainkan indikasi adanya masalah mendasar pada motor. Padahal, Yamaha datang ke Jerez dengan membawa sejumlah pembaharuan teknis pada YZR M1. Harapannya, komponen baru tersebut bisa memperkecil jarak dengan para rival seperti Ducati dan Aprilia yang tampil dominan di awal musim. Namun, kenyataan di lintasan berkata lain. Alih-alih menunjukkan peningkatan signifikan, performa Yamaha justru masih tertinggal. Quartararo bahkan menegaskan bahwa tidak ada satupun aspek dari motornya yang benar-benar bekerja dengan baik. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa permasalahan yang dihadapi Yamaha bersifat kompleks dan menyeluruh. Quartararo merinci bahwa kesulitan yang ia alami mencakup hampir seluruh fase balapan, mulai dari pengereman yang tidak stabil, masuk tikungan yang kurang presisi, hingga akselerasi yang tidak optimal. Tak hanya itu, masalah juga muncul pada sektor grip ban, yang membuatnya kesulitan menjaga kecepatan dan konsistensi sepanjang balapan. Kondisi ini menciptakan efek domino. Setiap kali satu masalah berhasil diatasi, masalah lain justru muncul. Hal ini membuat proses pengembangan menjadi semakin sulit dan membingungkan bagi tim. Dalam situasi seperti ini, rasa frustrasi Quartararo pun memuncak. Ia menegaskan bahwa penurunan performa yang dialaminya bukan disebabkan oleh kemampuan dirinya sebagai pembalap. Sebagai juara dunia MotoGP 2021, ia merasa masih memiliki kapasitas untuk bersaing di level tertinggi. Namun, tanpa motor yang kompetitif, semua itu menjadi sia-sia. Quartararo bahkan secara tegas menyatakan bahwa dirinya tahu betul bagaimana cara balapan dan memahami seberapa besar kerugian yang dialami Yamaha saat ini. Perbandingan dengan musim sebelumnya menjadi bukti nyata. Tahun lalu saya berada di podium, sekarang tertinggal hampir 30 detik, ungkapnya dengan nada kecewa. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tekanan langsung bagi Yamaha untuk segera melakukan perbaikan. Sebagai pembalap utama, Quartararo jelas membutuhkan dukungan penuh dari tim agar bisa kembali bersaing di barisan depan. Situasi ini juga tidak hanya berdampak pada dirinya. Pembalap Yamaha lainnya juga mengalami kesulitan serupa sepanjang akhir pekan di Jerez. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa masalah terletak pada performa motor, bukan individu pembalap. Bagi Yamaha, kondisi ini menjadi alarm serius. Sebagai salah satu pabrikan besar di MotoGP, mereka dituntut untuk segera menemukan solusi sebelum musim berjalan terlalu jauh. Jika tidak, peluang untuk bersaing di papan atas akan semakin sulit. Sementara itu, Quartararo berharap adanya perubahan nyata dalam waktu dekat. Ia tidak hanya menginginkan peningkatan kecil, tetapi solusi yang benar-benar bisa mengatasi akar masalah yang ada pada YZR M1. Dengan kalender MotoGP yang masih panjang, kesempatan untuk bangkit sebenarnya masih terbuka. Namun waktu terus berjalan. Jika Yamaha gagal merespons dengan cepat, bukan tidak mungkin musim 2026 akan menjadi salah satu periode tersulit bagi mereka dalam beberapa tahun terakhir. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Akankah Yamaha mampu menjawab keluhan Quartararo dan mengembalikan performa mereka? Ataukah frustrasi sang juara dunia akan semakin memuncak di balapan-balapan berikutnya? Satu hal yang jelas, pesan Quartararo sudah sangat tegas. Masalahnya nyata, dan solusi tidak bisa lagi ditunda. Halo Speed Lovers,
Veda Ega tampil gila di Moto3 Spanyol 2026. Start 17, salib 11 pembalap, finish 6, tanda kebangkitan besar. Penampilan sensasional ditunjukkan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, pada balapan Moto3 GP Spanyol 2026 yang digelar di Circuito de Jerez Angel Nieto, Minggu 26 April 2026. Memulai lomba dari posisi ke-17, Veda tampil luar biasa dengan menyalip total 11 pembalap hingga akhirnya finish di posisi ke-6. Hasil ini langsung menjadi sorotan karena menunjukkan mentalitas kuat serta kemampuan balap yang matang dari rider Honda Tim Asia tersebut. Tak hanya itu, finish ke-6 juga mengantarkan Veda mengamankan 10 poin penting dalam klasemen sementara Moto3 2026. Performa ini terasa semakin spesial jika melihat situasi yang dihadapi Veda sebelumnya. Pada seri Amerika Serikat, ia gagal finish akibat insiden di lintasan. Namun di Jerez, ia berhasil bangkit dengan cara yang impresif, sekaligus membuktikan bahwa dirinya mampu belajar cepat dari kesalahan. Awal perjuangan Veda di Spanyol memang tidak mudah. Ia harus memulai balapan dari posisi ke-17 setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi. Kondisi tersebut membuatnya kehilangan peluang start dari barisan depan. Namun justru dari situlah cerita besar dimulai. Saat lampu start padam, Veda langsung menunjukkan determinasi tinggi. Ia melakukan start yang agresif namun tetap terkontrol, memungkinkan dirinya segera naik beberapa posisi dalam beberapa lap awal. Kunci utama keberhasilan Veda terletak pada kemampuannya membaca jalannya balapan. Ia mampu memanfaatkan celah di setiap tikungan, melakukan overtaking bersih, serta menjaga ritme agar tetap kompetitif di tengah ketatnya persaingan Moto3. Tak butuh waktu lama, Veda sudah berhasil menembus grup tengah dan kemudian merangsek ke rombongan pembalap yang bertarung di posisi 10 besar. Dalam kondisi tersebut, tekanan justru semakin besar. Namun Veda tetap tenang. Ia terus menjaga konsistensi lap demi lap, menghindari kesalahan, dan memilih momen yang tepat untuk menyalip lawan-lawannya. Hingga akhirnya, ia berhasil mengamankan posisi ke-6 saat garis finish. Usai balapan, Veda mengungkapkan rasa puasnya terhadap hasil yang diraih. Ia menyebut balapan di Jerez sebagai salah satu race paling positif dalam perjalanan karirnya sejauh ini. Menurutnya, start yang baik menjadi faktor penting yang membantunya langsung masuk ke dalam persaingan. Meski begitu, Veda tetap realistis. Ia menyadari masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, baik dari sisi teknis maupun strategi balap. Evaluasi tersebut akan menjadi fokus utama sebelum menghadapi seri berikutnya. Selanjutnya, Veda akan menghadapi tantangan baru di GP Prancis yang akan digelar di sirkuit Bugatti pada 10 Mei 2026. Balapan di Le Mans dikenal memiliki karakter berbeda dibanding Jerez, dengan kondisi cuaca yang kerap tidak menentu, serta layout sirkuit yang menuntut adaptasi cepat. Namun dengan modal kepercayaan diri dari hasil di Spanyol, Veda memiliki peluang untuk kembali tampil kompetitif. Di sisi lain, persaingan di Moto3 2026 juga semakin menarik. Kemenangan di Jerez berhasil diraih oleh Máximo Quiles yang tampil dominan sepanjang balapan. Ia mencatat waktu impresif dan mengamankan podium pertama. Posisi kedua ditempati oleh Adrian Fernandez, sementara podium ketiga menjadi milik David Muñoz. Dengan hasil tersebut, Máximo Quiles semakin kokoh di puncak klasemen sementara Moto3 2026 dengan total 90 poin. Ia unggul cukup jauh dari pesaing terdekatnya Alvaro Carpe, yang berada di posisi kedua dengan selisih 37 poin. Sementara itu, Veda Ega Pratama kini menempati posisi ke-6 klasemen dengan koleksi 37 poin. Posisi ini menunjukkan bahwa Veda masih berada dalam jalur kompetitif di musim debutnya. Jika mampu menjaga konsistensi dan terus meraih poin di setiap seri, peluang untuk naik lebih tinggi di klasemen tetap terbuka. Lebih dari sekadar hasil akhir, performa Veda di Jerez menjadi sinyal kuat bahwa ia memiliki mental petarung. Start dari posisi belakang, bangkit, lalu finish di 6 besar bukanlah hal mudah di kelas Moto3 yang dikenal sangat ketat. Kini, tantangan berikutnya adalah menjaga momentum. Apakah Veda mampu melanjutkan tren positif ini di Le Mans? Ataukah persaingan yang semakin sengit akan kembali menguji konsistensinya? Yang jelas, satu hal sudah terbukti di Jerez. Veda Ega Pratama bukan sekadar pembalap pelengkap. Ia adalah ancaman nyata di lintasan Moto3 2026.